Pemirsa, yang penyidikan dari kasus ini tentu saja mengenai soal pembunuhan yang begitu sadis, juga ada informasi mengenai terjadinya pemerkosaan terhadap salah satu korban yang tewas, yaitu Vina. Nah, sempat dilakukan otopsi di awal ya Pak Ito. Tapi kenapa tidak ada pemeriksaan apakah terdapat sperma pada tubuh Vina yang diduga menjadi korban pemerkosaan? Baik, yang pertama ya Mbak Tisa, kan korban ini dilaporkan sebagai korban kecelakaan lalu lintas tabrak lari. Kemudian karena dari hasil pengembangan di mana orang tua daripada korban Eki yang kebetulan polisi dan reserse, tentunya dia memiliki kecurigaan sehingga dimintakanlah ekshumasi, kalau nggak salah 7 atau 9 hari, saya kurang lupa ya. Tapi setelah dilakukan ekshumasi itu, penggalian mayat untuk dilakukan otopsi ulang, barulah ditemukan ada patahan di kepala, ada tusukan di badannya akibat samurai dan lain sebagainya yang panjang pendek. Terus di Vina juga ada pukulan sehingga beberapa bagian patah, dan ada namanya sperma ditemukan di sana ya. Nah, tentunya saya juga sudah koordinasi, saya bukan ahli forensik, dengan ahli forensik ya dari kepolisian, bahwa beliau menyampaikan bahwa sperma itu memiliki masa rusak atau masa masih utuhnya, sehingga diperkirakan kalau lebih dari 5 hari kalau nggak salah ya, itu adalah sudah sulit untuk menentukan itu apakah sperma itu bisa diproses lagi, diuji laboratoris milik siapa gitu. Sehingga ini yang tidak dimasukkan oleh pihak penyidik, bukan sengaja tidak dimasukkan. Kalau penyidik kalau ingin memberkasi satu perkara kejahatan, kalau perlu berbagai jenis kejahatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kita masukkan untuk memperberat tuntutannya, hukumannya. Tapi kalau nggak salah juga itu telah dilakukan dari forensik itu dilihat daripada struktur tulang rawan yang ada di sekitar tempat yang wanita itu ya, Vina itu. Sehingga disimpulkan waktu itu memang ada dugaan terjadi ruda paksa. Tapi oleh siapa? Kan tadi saya sampaikan ternyata spermanya ini sudah dalam keadaan rusak yang tidak bisa uji laboratoris sehingga milik siapa melalui DNA. Dari DNA pun juga nggak bisa begitu ya Pak? Ya, kan nggak mungkin kalau rusak kan. Ini yang bicara adalah dokter ahli forensik, sehingga yang sangat tahu saat itu adalah dokter ahli forensik. Sehingga penyidik pun tidak bisa memaksakan bahwa 8 orang ini telah melakukan pemerkosaan, siapa pelakunya. Tapi kalau dari struktur tulang itu memang ada katanya kekerasan ya, kekerasan. Sehingga kita juga nggak tahu ya siapa yang melakukan, sehingga yang pasal dituntut kepada mereka itu adalah yang dikenakan 340 Yunto 338 dengan pasal 81 Yunto 80 ya. Oke. Tapi ini juga cukup menarik. Saya teringat tadi dengan statement Bapak, kenapa mereka di dalam penjara babak belur ternyata ditahan dianiaya, dihajar oleh sesama tahanan berada di dalam rutan begitu. Tapi ternyata kan dalam pasal yang dituduhkan atau dalam pasal yang dijatuhkan kepada mereka, kan mereka tidak dikenakan pasal pemerkosaan, Pak. Nah, ini kan juga sedikit menjadi sebuah tanda tanya, Pak. Kenapa mereka disiksa di dalam? Karena kan tadi katanya kalau orang terpidana yang dimasukin ke penjara karena kasus pemerkosaan, karena kasus pelecehan seksual dihajar habis-habisan. Tapi kan mereka tidak bisa dikatakan sebagai mereka pelaku kekerasan seksual juga di dalam. Kok bisa ya kan, dihajar, Pak? Sekarang kan orang masuk penjara kan ditanya, kamu melakukan ini apa gitu. Mungkin ada juga yang menyampaikan, oh dia memperkosa, dia membunuh. Kan bukan berarti terus kita harus memaksakan pasal itu perkosaan tanpa didukung dengan bukti-bukti. Penyidik itu tidak mengejar keterangan, Mbak, harus mengejar bukti. Kalau keterangan bisa saja orang bilang, iya saya betul memperkosa, tapi itu nggak kuat nanti di pengadilan. Yang harus kamu memperkosa betul, buktinya apa? Oh ada ini hasil DNA, proses uji laboratoris forensik yang mengatakan dia adalah pelakunya. Nah, sehingga disinilah memang kesulitan bagi masyarakat awam ini menganggap seolah-olah kita tidak cermat. Tapi justru di sini letak kecermatannya. Kita tidak sembarangan menuduhkan pasal kepada seseorang, perbuatan seseorang hanya berdasarkan keterangan saja. Ini pasti harus dilengkapi dengan bukti. Karena tadi saya sampaikan, mengejar keterangan itu adalah bukan prinsip untuk pengungkapan satu perkara, tapi harus mengejar bukti. Sehingga penyidikan itu kan definisinya adalah membuat terang satu perkara, Mbak. Dengan cara apa? Harus bisa ada bukti, harus ada proses, harus lihat motif,
harus ada kesimpulan, inilah yang kita berikan kepada jaksa penuntut umum, selesai tugas polisi. Nah setelah jaksa mengatakan, loh kok ini bukan kasus pembunuhan berencana, ini cukup dengan pasal 351 penganiayaan berat atau penganiayaan, tapi dilihat oh betul nih buktinya memenuhi unsur-unsur. Nah mereka akan meneruskan ke pengadilan. Pengadilan, hakim pun tidak sembarangan. Ini apalagi merampas istilahnya masa depan seseorang loh. Jadi hakim itu pasti harus punya yakin betul bahwa yang dilakukan 8 orang ini betul-betul memang dilakukan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan oleh penyidik, kemudian diserahkan penuntut umum untuk di dalam tuntutannya. Oke. Gitu, Pak. Ini kan 8 orang, 1 sudah dibebaskan begitu ya karena masa hukumannya sudah habis, anak di bawah umur dapat garasi segala macam. Kemudian 1 orang lagi, Peggy sudah ditangkap, 2 orang lagi dinyatakan masih buron. Sesulit itukah Pak untuk mencari buron, Pak? Sangat. Tidak mudah bagi mencari seorang buron itu tanpa kita mempunyai identitas yang lengkap. Mencari buron yang identitasnya lengkap itu mudah. Bahkan kalau ke luar negeri pun melalui Diphub Inter kita bisa minta ke Lyon ya, dari pusat kepolisian dunia, itu kita bisa menyebar namanya red notice. Tapi harus dilengkapi dengan foto. Tapi kalau hanya berdasarkan katanya, polisi juga nggak berani sembarangan masang foto orang. Yang ini mungkin orang bilang kok nggak pakai foto. Nah katanya, kalau katanya kan bisa saja salah, bisa saja itu memang ada si DPO-nya tuh, bisa saja tidak ada. Kita tunggu aja perkembangan Polda Jabar. Kalau memang tidak ada, Polda Jabar akan mengatakan ternyata yang katanya 8 orang tersangka ini tidak ada. Ya itu tadi saya sampaikan, Mbak. Kalau saya melakukan kejahatan, saya akan berusaha bagaimana caranya supaya meringankan kejahatan saya. Atau bahkan mengaburkan dengan cara apa? Oh ada si Anu yang ini, padahal belum tentu orang itu ada. Gitu. Jadi bisa jadi pelakunya ternyata nggak 11 orang, kurang dari 11 orang atau lebih 11 orang nih Pak kalau melihat keterangan seperti ini katanya karena ingin mengaburkan, ada unsur yang mengaburkan. Kalau menurut saya saat ini ya 11 orang itu sementara ini kan. Jadi kalau namanya memang 3 orang ini ternyata tidak ada, ya 8 orang itu pelakunya. Sekarang udah ada 1 orang kan, berarti 9 orang pelakunya. Kalau ada nanti lagi ketangkap 2 orang, ya berarti 11 orang. Tapi kan tidak ada saksi yang mengatakan jelas berapa orang pelakunya. Tetapi saksi ini mengatakan, oh si Anu itu Pak pelakunya Pak. Yang kebetulan berkumpul. Dan belum tentu pelaku itu ada di tempat itu semuanya. Mungkin ada yang sudah pergi, ada yang kemana kan. Nah sehingga dengan pelaku yang ditangkap bersama-sama di satu tempat itulah dikembangkan mendapatkan keterangan bahwa ada 3 orang lagi yang diduga mereka terlibat, kata mereka. Kemudian sekarang mereka mencabut, tidak mengenal 3 orang itu termasuk Peggy katanya kan. Iya. Jadi kan mencabut berita acara kan, polisi juga kesulitan. Nah ini dampaknya gimana Pak? Ini kan udah ditangkap Peggy-nya, kemudian mengatakan nggak kenal ini sama Peggy-nya. Inilah sekarang sedang dilakukan penyidikan ulang ya, pemeriksaan ulang dengan melakukan cross check ya. Atau mungkin kalau di kita kata berita acara rekonstruksi berita acara konfrontasi. Dikonfrontasi nih 5 orang ini. Jadi mereka tidak mungkin 5 diperiksa, tidak, masih satu-satu. Dan nanti di sana orang berbohong bagaimanapun juga, dia pasti akan kelihatan sekali waktu dengan data-data yang disatukan, akhirnya terpaksa mengaku. Tapi kayaknya kalau kita mikirkan polisi punya teknologi lie detector ya Pak ya. Ya. Kalau ketika dikonfrontasi mereka mengatakan nggak kenal, tapi kan bisa ketahuan Pak dari detektor itu tadi. Lie detector itu tidak menjamin Mbak. Di seluruh dunia tidak menjamin itu. Itu hanya merupakan info bagaimana membuat seseorang secara psikologis ya itu bisa mengakui. Tapi kalau orangnya kuat, banyak yang namanya gagal. Kita tidak pakai lie detector Pak, tetapi berdasarkan fakta-fakta yang kita peroleh dari BAP awal. BAP awal itulah ada poin-poin yang dibuat untuk bagaimana kita melakukan konfrontasi ya, BAP konfrontasi kepada orang lain, sehingga mau tidak mau dia tidak akan bisa lari daripada itu gitu. Itulah memang disinilah asiknya jadi anggota reserse gitu. Kalau bisa mengungkap satu kasus Mbak, tapi kalau enggak dihujat seperti sekarang kan. Kalau menurut saya kasus ini yang Vina ini biasa-biasa aja, menjadi tidak biasa manakala jadi film. Jadi ini sebenarnya bukan kasus yang sulit untuk diungkap ya Pak ya? Walaupun nggak ada CCTV, nggak ada foto gitu, nggak ada identitas, ini bukan kasus yang sulit sebetulnya. CCTV ada,
Tetapi kan CCTV itu tidak mencakup di tempat TKP. TKP. Ya, sehingga CCTV itu akhirnya tidak dijadikan barang bukti. Kan banyak namanya pengacara, kenapa CCTV tidak dijadikan barang bukti? Nah, kalau di CCTV itu tidak bisa melihat kejadiannya, TKP-nya kan tidak bisa dijadikan barang bukti. Kalau ada, itu adalah yang paling kuat. Di dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu paling kuat itu, barang bukti itu. Nah, ini kan kembali, apalagi ada yang kesurupan. Nah, itu. Kita nih, kesurupan itu kan sesuatu yang bagi Polri bukan alat bukti, Mbak. Tetapi informasi. Di sana nanti akan ditautkan dengan keterangan-keterangan saksi. Benar enggak sih? Nah, kalau benar bisa memperkuat. Tapi kalau enggak benar, namanya orang kesurupan kan, Mbak. Nah, jadi sebenarnya kalau soal bicara ini kan juga semakin menarik kasus ini di publik adalah ketika ada beredarnya satu film yang baru saja rilis beberapa waktu yang lalu. Kemudian yang kedua adalah soal video kesurupan, suara audio kesurupan itu. Ini bisa jadi materi untuk menguatkan polisi tidak? Atau bisa dijadikan sesuatu yang bisa berbau saintifik tidak untuk penelitian? Sama sekali enggak. Okay. Itu hanya informasi. Oh, orang itu dipukulin. Bener, emang orang itu dipukulin kan? Ya. Yang betul-betul secara scientific crime investigation CSI itu adalah hasil daripada autopsi. Itu yang tidak terbantahkan. Ya. Pengacaranya mengatakan, Pak, waktu pertama itu kan pengacaranya Saka ya, kan ada kaos, tidak ada bolongan. Lah, orang memang kalau dibunuh emang harus mutlak menembus kaos kan, belum tentu. Kan katanya ada samurai segala macam ya kan, gitu, Pak. Mungkin kan pada saat itu sudah tersikap atau apa, ditusuk kan. Kita kan nggak tahu. Yang paling tahu adalah pelakunya. Alat buktinya juga ada, samurai kan. Samurainya juga pasti ditentukan apakah ada darah korban itu di samurai. Kan di sini harus ada yang saya sampaikan tadi, Mbak, meyakinkan jaksa dan meyakinkan hakim harus berdasarkan alat bukti atau barang bukti yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik. Oke. Jadi kalau misalnya orang dia cuma bawa samurai, oke. Dari samurai kan dilihat, oh ternyata ada bekas darah. Setelah dicek oleh ahli-ahli forensik, oh ternyata darah ini cocok dengan darah korban. Samurai ini dipegang oleh saya, berarti saya adalah pelaku penusukan. Itu yang memang dilakukan oleh penyidik daripada Polres Cirebon sama ini. Informasi yang beredar juga di luar sana bahwa dari salah satu terpidana itu atau yang pelaku pembunuhan itu ini juga ada menaruh rasa dendam dan bermotifkan asmara dengan Vina, korban perempuan. Ini kan seharusnya kalau kita berbicara secara awam, mungkin kalau soal tersangka sebelumnya Vina mungkin punya media sosial, punya handphone, semua terpidana tersangka juga punya handphone. Nah, Bapak dengar informasi nggak ini mungkin udah dikorek-korek atau belum nih soal handphonenya mereka, kemudian hubungannya mereka seperti apa, kemudian juga ada Linda yang menjadi yang kita dengar suaranya jadi yang kesurupan dalam tanda kutip arwahnya Vina. Nah, ini harus seperti apa kemudian menyikapi soal ini? Apakah Bapak sempat mendengar usaha untuk mencari-cari tahu seperti itu, Pak? Tapi nanti dijawab, Pak, ya. Baik. Kita iklan dulu. Kami kembali sesaat lagi.